Ya, Bu ya. Ya. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali dalam acara ngaji wakaf online bersama Badan Wakaf Indonesia. Dan pada putaran yang hari ketiga ini kita akan kembali mengkaji karya dari Syekh Muhammad Abu Zahroh Muhadharat fil Waqf yang akan dibawakan diajarkan oleh guru kita Ibu Dr. Yuli Yasin. Sebelum kita mulai, mari kita buka pengajian ini dengan bacaan suratul Fatihah. Mudah-mudahan kegiatan yang kita lakukan termasuk tafakuh fiddin yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ala hadin ya al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malikiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Baik Bapak Ibu sekalian, tanpa memperpanjang waktu agar kita semakin efisien, waktunya 1 jam ini, saya langsung persilahkan kepada Ibu Yuli Yasin untuk meneruskan pengajian kitab Muhadharat fil Waqf karya Muhammad Abu Zahroh. Ya. Saya persilahkan. Tolong buka pintu sedikit ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak Ibu, kita bertemu kembali ya pada sore hari ini. Semoga suara saya jelas terdengar di ujung sana. Kemarin kita sudah membahas siapa itu Muhammad Abu Zahroh gitu ya, yang kita akan ngaji bareng ini, akan kita baca bareng bukunya. Kemudian kita juga sudah membaca sedikit ya tentang apa isi buku atau apa isi kitab Muhadharat fil Waqf ini, yang mana dijelaskan oleh penulis sendiri yaitu Muhammad Abu Zahroh dalam muqaddimah kitabnya. Kemarin sudah kita jelaskan mengapa ada buku Muhadharat fil Waqf ini. Ini kenapa nggak mau bergerak Mas Keb bukunya ya? Ini Arab gundul ya? Ya. Dia nggak mau. Oke, dia mau disentuh ternyata. Nah, ini ya muqaddimah kemarin kita sudah baca bareng. Nah, hari ini kita akan memulai membaca bersama-sama tentang Tarikhul Waqf. Jadi di sini Muhammad Abu Zahroh membuat bab tamhid atau pengantar ya, tamhid ini pengantar, tamhid fi Tarikh al-Waqf. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tamhid bi tarikh al-waqf. Jadi ada pengantar dalam sejarah wakaf. Ya, yang lain mohon di mute ya. Ininya di apa? Mic-nya mohon di mute ya. Terima kasih Mbak Fauzia. Ya. Yang pertama adalah tamhid bi tarikh al-waqf. Jadi pengantar dalam sejarah wakaf. Kita akan melihat bahwa wakaf ini sudah dikenal sebelum Islam. Jadi di sini ada ma qabla Islam. Jadi sebelum adanya Islam. Artinya pra-Islam. Apakah wakaf sudah dikenal ketika masa pra-Islam? Al-waqfu huwa man utasarruf fi raqbatil ain allati yumkinu al-intifa biha ma'a baqa ainiha wa ja'lul manfa'ah li jihatin min jihatil khairi ibtidaan wa intihaan. Wa hadha ta'rif huwa asdaq ta'rif musawwar jami li suwaril waqfi indal fuqaha alladzina qarraruhu. Jadi al-wakaf. Jadi wakaf, yang dimaksud dengan wakaf adalah gitu ya, sebelum kita bicara lebih jauh maka Abu Zahroh menegaskan dulu yang dimaksud dengan wakaf di sini, yaitu man'u at-tasarruf. Jadi man'u at-tasarruf ini ditahan atau dilarang gitu ya, dilarang melakukan perbuatan hukum. Jadi at-tasarruf ini tindakan ya, tindakan atau perbuatan fi raqbatil ain. Nah, fi raqbatil ain ini kan sebetulnya kalau raqbah itu leher ya, tapi maksudnya di sini adalah pelarangan tindakan atau perbuatan hukum terhadap sebuah aset, terhadap barang, al-ain, terhadap zat. Bagaimana? Jadi bukan sembarang ain, bukan sembarang barang, tapi allati yumkinu al-intifa biha,
yaitu barang yang bisa diambil manfaatnya ma'a baqo ainiha, tapi barangnya atau asetnya tetap ada, tetap abadi gitu. Jadi yang dimanfaatkan atau yang dibagikan atau yang dinikmati oleh mauquf alaih adalah manfaatnya, bukan ainnya gitu. Oleh karena itu dikatakan di sini man utasarruf fi raqbatil ain, artinya kalau sudah ada wakaf, maka barang yang diwakafkan itu tidak boleh diapa-apakan, tidak boleh dilakukan tindakan atas barang yang siwaan. Apa yang disebut al-tasarruf atau menghadiahkan atau menghibahkan atau mewariskan, itu sudah dilarang dalam barang yang sudah diwakafkan gitu ya. Nah, kemudian waja'lul manfaah, jika sudah diwakafkan barang tersebut tadi apa? Ainnya itu harus tetap ada gitu ya. Kemudian waja'lul manfaah, tapi manfaatnya diberikan lijihatin min jihatil khair ibtidaan wantihaan. Jadi manfaatnya ini yang diberikan kepada pihak-pihak atau tujuan-tujuan kebaikan. Ibtidaan wantihaan. Artinya ibtidaan wantihaan itu dari awal hingga akhir. Jadi menurut Abu Zahroh wahajat ta'rif huwa asdak ta'rif. Jadi ta'rif inilah atau definisi wakaf yang inilah yang paling pas, yang paling komprehensif ya, musawwar jami'un, jadi yang menggambarkan secara komprehensif lisuwaril wakfi, untuk semua model-model wakaf yang ada. Indal fuqaha alladzina qarraruhu. Nah, di sini ada dikatakan menurut fuqaha yang mengakui bahwa ada sebagian fuqaha yang tidak mengakui adanya wakaf gitu ya. Jadi tidak ittifaq. Ada sebagian kecil fuqaha yang tidak mengakui adanya wakaf. Kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Wa maknal waqfi kana sabitan indal aqdamin qoblal Islam. Jadi hakikatnya wakaf itu sebetulnya katanya sudah ada sabitan, sudah ada indal aqdamin qoblal Islam pada masa-masa yang lalu, masa-masa terdahulu sebelum Islam. Wa ilam yusamma bihajal ism. Nah, itu katanya walaupun memang tidak disebut wakaf, tapi prosesnya sama dengan wakaf walaupun tidak disebut dengan wakaf. Kenapa Abu Zahro bisa mengatakan seperti itu, bisa mengklaim hal ini? Wadzalika, ini katanya alasannya. Li'annal ma'abid kanat qaimah sabitatun wa ma rasada 'alaiha min aqar yunfaq min min gollatihi ala qaimina ala hajihil ma'abid kana qaiman sabitan. Jadi apa dalilnya, apa buktinya jika wakaf ini sudah ada pada masa sebelum Islam? Yaitu katanya adanya rumah-rumah peribadatan gitu ya. Adanya misalnya tempat-tempat beribadah orang-orang sebelum Islam. Wala yumkin tasawwar hada. Nah, ini kenapa Mas Kaib? Oke. Wala yumkin tasawwar haja, mana dia tadi? Wala yumkin tasawwar haja illa ala annahu bi ma'nal waqfi. Jadi katanya tidak mungkin kita membayangkan ada rumah peribadatan milik pribadi gitu. Itu pasti adalah rumah misalnya tempat yang sudah diwakafkan gitu. Walaupun bukan namanya saat itu bukan wakaf. Walika lama ankaro Abu Hanifah al-haqiqah asy-syar'iyyah liwaqfah, yang tidak mengakui adanya wakaf dalam fikih Islam. Nah, ini diantaranya adalah Abu Hanifah ya. Jadi Abu Hanifah mengatakan bahwa tidak ada yang namanya wakaf gitu. Nah, tapi ketika dia dihadapkan dengan keberadaan rumah-rumah peribadatan yang tidak dimiliki oleh seseorang, Abu Hanifah juga tidak bisa mengatakan bahwa hal itu adalah salah satu praktek wakaf. Jadi dikatakan di sini lam yastati, Abu Hanifah lam yastati, Abu Hanifah tidak mampu ayun via
fal masjid walujumihi. Jadi ketika disodorkan kepada Abu Hanifah, lantas bagaimana dengan masjid-masjid yang berdiri kemudian semua orang sholat di dalamnya gitu kan? Kalau misalnya kamu bilang nggak ada wakaf, apa namanya itu? Nah maka ketika dipertanyakan seperti itu, Abu Hanifah tidak bisa mengelak bahwa memang masjid itu selalu merupakan wakaf gitu ya. Di anal masajid kanat qaimah qoblal Islam. Nah, ini masjid-masjid artinya seperti Baitul Haram, wal Masjidil Aqsa, itu kan dulunya juga tempat peribadatan gitu ya. Tempat peribadatan ketika itu misalnya di Baitul Haram atau apa di sekitar Ka'bah itu kan berdiri patung-patung yang disembah oleh orang jahili ya. Nah, oleh karena itu memang tidak bisa dipungkiri bahwasanya hakikat wakaf itu sudah dikenal sebelum adanya Islam. Jadi di sini sebutkan kembali lebih detail oleh Abu Zahroh, wa kadzalika al-ma'abid min kanais wa biyaun wa adiroh kanat qaimah. Jadi gereja, kemudian pura atau biara itu juga sudah ada gitu sebelum Islam. Wala yatasawwar an takuna mamluka li ahadin minal ibad wa manafi'uha li jami alladzina yata'abbaduna fiha. Jadi katanya kita nggak mungkin membayangkan bahwa pura atau biara atau gereja itu milik salah satu orang gitu, milik salah satu hamba Allah gitu, kecuali kemudian orang-orang bisa menggunakannya dengan bebas beribadah di dalamnya kecuali jika orang tersebut sudah mewakafkan tanahnya, mewakafkan gedungnya untuk dijadikan tempat peribadatan. Walidzalika la manasolana min an nuqarrira annal waqf kana mawjudan bima'nahu qoblal Islam. Jadi keberadaan rumah tempat peribadatan itu tidak artinya kita walidzalika la manasolana artinya sudah tidak ada jalan keluar untuk kita selain kita memang harus memastikan bahwa wakaf ini sudah ada, hakikat wakaf ini sudah ada sebelum Islam. Kama annal bai'a wal ijarah wan nikah wa ghairiha minal uqud kanat maujudah qoblal Islam. Itu katanya sama aja seperti halnya jual beli, kemudian ijarah sewa menyewa, an-nikah, akad nikah, wa ghairuha atau muamalat yang lain ya, akad-akad yang lain itu sudah ada sebelum Islam. Jadi kan orang mengenal nikah, mengenal jual beli itu kan bukan hanya di dalam Islam, tapi sebelum Islam pun manusia sudah biasa dengan jual beli, sewa menyewa, menikah. Nah, oleh karena itu kemudian ketika Islam datang, wa aqarrahal Islam. Jadi Islam artinya membolehkan, ayo kita lanjutkan berjual beli, lanjutkan menyewa gitu kan, lanjutkan akad nikah. Nah, namun wa wado'alaha nujuman tamna algis wal goban. Jadi Islam menambahkan ke dalam akad-akad yang sudah berlangsung gitu ya di zaman jahiliyah sebelum Islam datang, itu aturan-aturan nuzuman ya, aturan-aturan atau batasan-batasan yang melarang terjadinya, yang menghalangi terjadinya al-ghis wal goban, penipuan dan kecurangan. Wa taj'alha dairatil haq wal adl, sehingga terrealisasi maksud daripada kebenaran dan keadilan. Nah, jadi sampai sini Bapak Ibu kita bisa melihat ya bahwasanya wakaf ini bukan hal yang baru gitu, tapi memang sudah dilakukan gitu kan, dilakukan oleh umat manusia sebelum Islam. Sebagaimana di Indonesia Bapak Ibu. Jadi kalau kita bisa melihat sejarah wakaf di Indonesia, kita bisa melihat misalnya di Bali konon ya, dalam penelitiannya saya pernah baca bukunya siapa ya sebentar, Kusuma Atmaja ya. Jadi Dr. Kusuma Atmaja ini pernah membuat penelitian bagaimana perkembangan wakaf di Indonesia. Jadi diantaranya beliau menemukan bahwa ya walaupun ya sama seperti halnya sejarah wakaf secara umum tadi, namanya bukan wakaf, tapi proses yang terjadi di dalamnya itu sama dengan apa yang berlangsung di dalam wakaf. Misalnya di Baduy ya, di Baduy Banten, nah itu ada namanya yang dikenal dengan huma. Huma ini adalah tanah yang kepemilikannya itu bukan oleh seseorang, tapi kepemilikannya bersama, dikelola bersama, kemudian dibagikan juga sama.
Nah, di antara orang-orang ini tidak punya hak untuk menjual atau menghibahkan tanah ini, gitu ya. Nah, ini sepertinya apa namanya hak. Atau misalnya di Bali, katanya di Bali itu apa orang-orang Bali itu dulu mengumpulkan perhiasan ya, perhiasan untuk pesta pernikahan gitu atau dan alat-alat pernikahan di pura ya, di salah satu pura. Jadi nanti kalau misalnya ada salah satu dari mereka menikah boleh menggunakan perhiasan itu. Nah, ini juga bisa mirip-mirip dengan wakaf. Dan kalau kita melihat sejarah Islam, di dalam Islam juga ada orang yang mewakafkan gitu ya perhiasan yang bisa digunakan oleh pengantin-pengantin perempuan yang misalnya dari keluarga yang miskin. Nah, jadi digunakan saat pesta saja. Setelah selesai pesta maka perhiasan ini dikembalikan dan disimpan kembali untuk digunakan oleh pasangan yang lain ketika menikah. Jadi memang nanti kita bisa mengetahui ya bagaimana wakaf di dalam Islam itu sebetulnya macam-macam gitu ya, memenuhi semua keperluan masyarakat. Tidak seperti halnya apa yang di Indonesia. Kalau misalnya semoga yang hadir di sini tidak termasuk orang awam yang ketika mendengar kata wakaf maka dalam pikirannya adalah masjid, kuburan gitu ya. Semoga tidak demikian. Nah, karena bukan itu yang dimaksud dengan wakaf dalam Islam. Makanya kita lanjutkan ya membacanya. Di sini kata Muhammad Abu Zahro, walakin al-waqaf fil Islam laisa maksuron alal ma'abid wal manasik wa ma arsadallaha min amwal yunfaq min golatiha alaiha. Nah, jadi katanya bedanya wakaf dalam Islam dengan wakaf pada masa sebelum Islam, masa pra-Islam, adalah yang dimaksud dengan wakaf dalam Islam laisa maksuron alal ma'abid. Jadi dia tidak apa namanya, tidak apa istilahnya, tidak terbatas ya, tidak dibatasi untuk wakaf itu misalnya hanya dibatasi untuk ma'abid saja, untuk tempat-tempat peribadatan seperti yang contoh-contoh tadi di pra-Islam ya. Wal manasik wa ma arsadallaha min amwal yunfaq min golatihi alaiha, atau misalnya wa ma arsadallaha min amwal yunfaq min golatihi alaiha. Jadi ada misalnya orang yang mewakafkan lahan pertaniannya yang mana hasilnya untuk pemeliharaan tempat peribadatan tersebut. Nah, ini memang saya rasa masih jarang juga kita temukan di Indonesia orang-orang yang mau berinfak untuk takmir masjid. Semuanya pada berlomba ingin wakaf untuk membangun masjid. Artinya untuk pokoknya harus ada gitu ininya, wujud masjidnya bahwa itu wakaf dari saya. Padahal tidak harus seperti itu gitu. Kita juga bisa mendapatkan pahala membangun masjid dengan berwakaf gitu ya, berwakaf yang mana mauquf alaihnya itu untuk takmir masjid. Bagaimana masjid yang sudah ada ini bisa memiliki uang, memiliki dana untuk operasionalnya gitu ya. Makanya kalau di Kuwait misalnya itu banyak gedung-gedung perkantoran, itu peruntukannya. Jadi si wakif itu mewakafkan uang yang kemudian uang tersebut dibangunkan tempat perkantoran, kemudian disewakan oleh Kuwait Awqaf Public Foundation di Kuwait. Wakaf-wakaf itu dikelola oleh Kuwait Awqaf Public Foundation seperti BWI-nya ya, seperti BWI-nya Indonesia. Nah, itu nanti hasil dari pengelolaan wakaf tersebut maka untuk operasional masjid. Nah, itu sepertinya belum kita belum umum lah di Indonesia ada orang misalnya berinfak sawah, mewakafkan sawah dan hasil pengelolaannya untuk misalnya operasional masjid Al-Jihad misalnya di kampungnya. Itu sepertinya belum terbiasa. Padahal jika kita lihat dalam sejarah Islam, kemudian juga di Timur Tengah sekarang, itu banyak sekali orang-orang wakifin ya, para wakif itu tidak hanya berwakaf untuk membangun masjid, tapi juga bagaimana cara menghidupkan masjid. Oke, kembali lagi ke laptop ya. Jadi tadi kata siapa? Kata Abu Zahro bahwasanya wakaf dalam Islam tidak hanya terbatas kepada tempat peribadatan atau untuk operasional peribadatan. Jadi di sana intinya pokoknya untuk tempat peribadatan kan, baik bangunannya ataupun biaya operasionalnya. Bal innahu yatajawaz al-ma'abid ila jami' anwa'is shadaqat. Jadi wakaf dalam Islam itu tidak seperti itu, tidak terbatas pada tempat-tempat peribadatan. Tapi yatajawaz, tapi lebih dari itu, yaitu jami' anwa'is shadaqat. Jadi semua jenis sedekah itu bisa
kita akses melalui wakaf. Bahwa pal waqf, jadi huwa di sini kembali kepada wakaf. Bahwa yashmulu al waqfu alal fuqara wal muhtazin. Jadi katanya wakaf yang dalam Islam itu bisa kita termasuk di dalamnya wakaf kepada orang fakir dan orang yang membutuhkan, al-muhtajin. Jadi boleh kita misalnya mewakafkan uang 1 juta misalnya. Kemudian mauquf alaihnya orang-orang janda-janda, jangan janda-janda muda ya, janda-janda tua yang membutuhkan di kampung kita. Itu boleh. Ya, boleh seperti itu. Kama yasmu al-waqfu alal i'taq. Nah, ini kan kalau masa lalu masih ada hamba-hamba sahaya. Al-i'taq di sini maksudnya membebaskan budak. Jadi boleh juga kita berwakaf yang mana mauquf alaihnya adalah membebaskan budak. Nah, kalau zaman sekarang kan sudah tidak ada budak ya, alhamdulillah kita semua sudah bebas merdeka, semuanya kita tidak ada lagi perbudakan di dunia ini. Tapi kita bisa melihat dari yang kekinian lah. Misalnya kan belum lama mungkin Bapak Ibu pernah mendengar bagaimana orang-orang di sini pada ngumpulin donasi gitu kan untuk membayar diat seorang TKI yang dinyatakan membunuh siapa tuh anak ininya ya, anak tuannya gitu kan. Nah, ini bisa juga misalnya kita berwakaf yang mauquf alaihnya adalah untuk membayar diat atau membayar tebusan orang-orang yang terkena kisos misalnya ya, dan seterusnya. Wal waqfu alal qard al hasan. Nah, ini ada lagi ya. Jadi sebetulnya wakaf al qard hasan ini merupakan jenis wakaf yang sangat tradisional. Ya, yang sangat tradisional. Gimana ini bentuk wakaf al qard hasan? Jadi wakaf al qard hasan ini kita nanti hasil daripada pengelolaan aset wakaf kita itu dipinjamkan kepada orang-orang yang membutuhkan atas dasar qard hasan. Apa yang dimaksud dengan qard hasan? Qard hasan adalah memberi pinjaman kemudian dikembalikannya juga sesuai dengan jumlah pinjaman tersebut. Artinya tidak ada bunga, tidak ada tambahan ya. Jadi kalau misalnya kita minjemin misalnya ke usaha kecil menengah yang sekarang misalnya sedang berusaha membuat masker gitu kan. Mereka misalnya punya perlu dana 1 juta rupiah. Nah, kita berikan dari hasil pengelolaan aset wakaf kita, jadi mauquf alaihnya ya, kepada UKM ini. Dipinjamkan dipinjamkan. Sehingga ketika dia kembalikan, maka uang tersebut bisa kita pinjamkan kembali ke orang-orang atau kelompok-kelompok yang lain yang membutuhkan pinjaman. Wa yakunu minal ghollat. Jadi semua yang tadi digunakan itu adalah minal ghollat. Ghollat ini adalah hasil pengelolaan. Karena kan tadi kita sudah sepakat bahwa dalam wakaf itu ainnya sendiri ya, harta yang diwakafnya itu sendiri tidak boleh berkurang. Jadi harus ada tetap dan abadi. Maka yang didistribusikan kepada mauquf alaih adalah ghollat. Ghollat itu artinya hasil pengelolaan atau manfaatnya. Ya. Bal innahu yatajawaz al-waqfu alal qarbat allati yakunul waqfu alaiha min kubail al-ibadah aw at-taqarrub ila Allah biha ilal waqfi alaman nuhib minal ahli wal aqarib. Nah, ini juga yang perbedaan kedua wakaf dalam Islam dengan wakaf di masa-masa yang lain adalah dalam Islam kita berwakaf itu bukan hanya boleh ke pihak-pihak atau ke istilahnya ke tujuan-tujuan yang khairi, yang kebaikan gitu ya. Tapi boleh juga kita berwakaf kepada orang yang kita cintai gitu. Maka kita mengenal wakaf ahli. Nah, jadi di sini dikatakan bahwa kita boleh ala mayuhib minal ahli wal aqarib wal aulad wad duriyah ala kalam pihada. Jadi katanya kalau misalnya di dalam Islam ini perbedaannya atau kekhususannya adalah kita boleh berwakaf kepada orang yang kita cintai, baik dari keluarga, dari aqarib, dari kerabat, dari kepada anak-anak atau kepada keturunan. Keturunan ini kan bisa cucu gitu ya, anak cucu. Nah, ala kalam pihada artinya berdasarkan yang membolehkan, karena ada juga nanti yang tidak membolehkan. Nah, ini nanti akan kita bahas bareng-bareng sejauh mana negatif dan positifnya wakaf kepada keluarga.
Fahal yujad jalikan nau minat tasarrufat qabla ayyujad fil fiqh al-islami. Tapi setelah jadi memang membaca bukunya atau kitabnya Abu Zahroh ini kita jadi suka apa ya, kayak naik apa itu roller coaster ya namanya ya. Jadi dari beliau kan tadi di awal sudah mengatakan bahwa wakaf dalam Islam itu berbeda dengan wakaf sebelum Islam. Tapi kemudian di akhir paragraf beliau mengatakan fahal yujad jalika annau min tasarrufat qabla ayyujad fil fiqh al-islami. Apakah katanya model-model wakaf yang tadi kepada apa namanya orang miskin, untuk Qorad Hasan, kemudian untuk keluarga, ada nggak di model wakaf atau di model akad pada masa-masa sebelum Islam. Jadi setelah beliau menegaskan, tapi beliau mempertanyakan kembali gitu ya. Nah maka kita lihat sebetulnya ada nggak sih sebelum Islam model-model wakaf selain kepada tempat-tempat peribadatan. Nah ini kita lihat jawabannya. Yukorir ba'dul kutab bitarikhil qanun anal qanun al-masri al-qadim maknal wakaf alal usroh. Nah jadi yukorir ba'dul kutab bitarhil qanun anal qanun al-masri al-qadim makna wakaf al-usroh. Jadi ternyata katanya sebagian penulis tentang sejarah perundangan Mesir kuno itu menyatakan mereka menemukan hakikat wakaf alal usroh. Walaupun sekali lagi memang kata wakaf ini baru dikenal dalam fikih Islam ya, maksudnya kalimat atau mustolah wakaf ini baru digunakan dalam fikih Islam. Tapi substansinya itu ternyata ditemukan dalam perundangan Mesir kuno. Jadi di sana katanya ditemukan ada faqad wajada fihi surah aqdin hibah. Nah, jadi dalam perundangan Mesir kuno itu didapati ada berupa ya, ada misalnya satu akad, satu kontrak hibah. Hibah sebetulnya bunyinya hibah bukan wakaf. Saudara min sahsin. Nah ini ada yang hilang ya, sebentar. Oke. Ya. Saudara min sahsin libnihi al-akbar. Jadi ternyata dalam buku perundangan wakaf perundangan Mesir kuno itu didapati ada akad hibah antara seseorang gitu ya terhadap anak sulungnya ya, anak paling besar. Wa amarahu bisarfil golat li ikhwatihi ala antakunal a'yan ghair qabilah litasarruf. Nah, jadi akadnya akad hibah ya, akad hibah dari seorang bapak kepada anak sulungnya. Tapi di sana ada qaid, ada syarat. Apa syaratnya? Yang pertama, wa amarahu bisarfil golat li ikhwatihi. Jadi harus diperintahkan si anak yang sulung ini untuk membagikan hasil pengelolaan aset yang dihibahkan tadi kepada saudara-saudaranya yang lain. Yang kedua, syarat yang kedua, ala antakunal a'yan ghair qabilah litasarruf fiha. Nah, ini syarat yang kedua ini katanya a'yan artinya harta yang tadi dihibahkan itu, aset yang dihibahkan kepada si sulung itu ghair qabilah litasarruf fiha. Dilarang untuk dilakukan tindakan hukum di dalamnya. Artinya tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan kembali, tidak boleh dihadiahkan, tidak boleh diwariskan. Nah, itu jadi dia akadnya hibah gitu ya. Jadi kita harus pahami dulu. Jadi di dalam perundangan Mesir kuno itu ternyata terdapat ada akad hibah dari orang tua kepada anak sulungnya, tapi dengan catatan bahwa hasil pengelolaan hibah ini harus dibagikan kepada semua saudara-saudaranya. Syarat yang kedua, dia tidak boleh melakukan apapun terhadap harta ini, artinya tidak boleh melakukan perbuatan tindakan hukum seperti menjualnya atau menghibahkannya atau mewariskannya. Nah, ini maka akan menjadi pertanyaan, apakah ini bisa kita katakan juga wakaf gitu ya. Nah, maka di sini dikatakan waqad yaqulu qailun inna haja yukhalif haqiqatal waqfi al-islami fil makna min nahiyatain. Nah, coba nanti Bapak Ibu ya. Saya berharap Bapak Ibu ini bisa, kalau kita bisa berhadapan-hadapan, saya bisa melihat Bapak Ibu bingung atau paham atau gimana gitu ya. Kalau sekarang saya nggak bisa lihat ini Bapak Ibu udah nyambung atau belum dengan contoh di sini. Jadi waqad yaqul bisa saja gitu ya, bisa saja orang akan mengatakan jelas beda dong gitu kan, jelas beda apa yang dimaksud dengan hibah dan wakaf gitu. Di mana bedanya? Nah, bedanya itu di dua sisi.
Yang pertama, apa bedanya antara hibah dan wakaf? Artinya hibah yang tadi ada di dalam peraturan perundangan Mesir kuno dengan wakaf dalam fikih Islami ya. Yang pertama, kata yang tidak setuju untuk menyamakan hibah dengan beberapa tadi dengan wakaf dalam fikih Islami, katanya ana haja akad hibah. Ya benar ya, bahwasanya tadi kan sudah jelas bahwa yang ditemukan dalam perundangan Mesir kuno itu akadnya memang hibah kan, dari orang tua kepada anak sulungnya. Walaisa wakfan, dan bukan wakaf. Jadi jelas beda dong antara hibah dan wakaf. Kira-kira begitu ya. Huwa tamlik muqayyad. Karena katanya berarti itu tamqad, artinya hibah itu kan otomatis ketika kita memberikan barang kita kepada orang lain, otomatis kepemilikan barang tersebut berpindah kepada orang yang kita beri. Ya kan? Wal wakaf fi haqiqah maknahu laisa tamlikan li ahad minal ibad. Nah, berbeda dengan wakaf. Dalam wakaf tidak ada perpindahan kepemilikan antara si wakif dan mauquf alaih. Nah, berbeda tadi dengan hibah. Kalau hibah wahib dengan muhib, yang memberi dengan yang terjadi perpindahan kepemilikan dari yang memberi kepada yang diberi. Nah, ini makanya dikatakan bahwa antara yang dimaksud dengan hibah, akad hibah dalam tadi perundangan Mesir kuno itu bukan wakaf ya. Jadi katanya di sini wal farq bainal hibah wal wakaf min hadhihi an-nahiyah wadih. Jadi dari sini saja kita sudah bisa melihat perbedaan antara hibah dan hibah yang ada dalam konun dalam perundangan Mesir kuno dengan wakaf yang ada dalam fikih Islam. Nah, yang kedua apa perbedaannya? Yang kedua anal ainal mauqufah. Nah, jadi aset yang atau barang yang diwakafkan takunu ala hukmi milkillah. Nah, ini katanya kalau ain mauqufah itu barang yang sudah diwakafkan itu maka berpindah kepemilikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bainama al-ain al-mauhubah, sementara barang yang dihibahkan takunu mamlukah lil mauhub lahu. Jadi menjadi miliknya siapa? Miliknya orang yang diberi ya, yang dihibah, yang dikasih hibah. Wa anna qaid at-tasarruf fil manafi. Jadi katanya oke, memang ada qaid tasarruf, ada istilahnya apa namanya bahwa kamu nanti kalau udah ada hasilnya harus dibagikan ke keluarga, ke saudara-saudara kamu yang lain. Kemudian kamu nggak boleh menjual. Ya itu kan bukan menurut ini ya, menurut yang tidak setuju menyamakan hibah pada masa Mesir kuno itu dengan wakaf dalam fikih Islam. Jadi menurut dia bahwa qaid di sana, bahwa batasan di sana, batasan dalam manafi, dalam kemanfaatannya, bukan kepemilikannya. Nah ini tapi selanjutnya Abu Zahroh menolak ya, atau menjawab dua alasan di atas. Artinya beliau ingin mengatakan bahwa apa yang ada di dalam peraturan atau dalam perundangan Mesir kuno itu juga adalah substansinya wakaf walau bunyinya hibah. Nah, coba kita lihat apakah kita juga bisa yakin seperti yang diyakini oleh Abu Zahroh. Wa naqulu fil ijabah anjali. Jadi katanya kita bisa menjawab. Kita bisa sampaikan kepada untuk menjawab, kita bisa sampaikan untuk menjawab dua sisi tadi ya. Anal aqda fil qadim wa in dzakara annahu hibah, ya anal akad fil qadim, maksudnya akad yang tadi ada dalam perundangan Mesir kuno tadi, wa in dzakara annahu hibah, walaupun disebut hibah ya, jadi memang di sana kan disebutnya akad hibah. Wa fi ma'nahu wa bi muqtadal quyud allati qayyada biha at-tasarruf fir raqbah wa waqaf. Nah, jadi kalau menurut Abu Zahroh, oke, dia memang menggunakan istilah hibah, tapi dengan adanya quyud, quyud ini artinya tadi syarat yang mengikat ya, bahwasanya tidak boleh atas sorub, tidak boleh melakukan tindakan hukum terhadap ain tersebut, maka itu sudah jelas menunjukkan bahwa sebetulnya substansinya adalah wakaf. Nah, wa minal muqarrarat fil fiqh al-islami anal ibrata bil maqasid wal ma'ani la al-alfaz wal mabani. Jadi memang dalam fikih Islam kita mengenal bahwa hukum itu diambil dengan maksud ya, dengan apa sih maksud daripada perbuatan tersebut, bukan hanya dari
kata-kata. Jadi walaupun misalnya tadi si orang tua ini menggunakan lafaz hibah, tapi ternyata keinginannya itu adalah sebetulnya wakaf. Mana indikasi dia menginginkan wakaf? Ya tadi tidak boleh si anak sulung ini menjual atau melakukan tindakan hukum lain terhadap harta yang diberikan oleh orang tuanya. Jadi di sini dikatakan mana dia? Nah, ini seperti faman ba'ainan, beliau memberikan contoh lain biar kita lebih bisa memahami. Faman ba'ainan bilafzil hibah wa dzakara as-saman ala ayyakuna halan fa innal akad yakun bai'an. Jadi sama kalau misalnya sekarang ada si A bilang pada si B, nih saya kasih buku ini ke kamu, gitu ya. Saya kasih buku, saya berikan buku ini kepada kamu dengan harga Rp10.000 dan harus dibayar dibayar sekarang. Nah ini maka walaupun kalimatnya hibah memberi gitu ya, tapi tetap dipahami sebagai jual beli. Mana yang memberikan indikasi bahwa itu jual beli? Ya itu tadi ada menyebutkan harga, ada harus dilakukan halan ya tunai. Nah itu menunjukkan bahwa akad yang dilakukan adalah bukan hibah tapi akad jual beli. Demikian juga dengan jadi walaupun dia kalimat pilih atau istilah yang dia pilih hibah, namun dengan adanya pembatasan tasarruf tadi, pelarangan tindakan berhalangan, kemudian juga harus diberikan kepada hasil pengelolaannya harus diberikan kepada saudara-saudaranya yang lain, itu maka menunjukkan bahwa hibah yang dimaksud dalam perundangan Mesir kuno itu adalah wakaf ya. Amanah asaniyah tadi kan dikatakan beda dong wakaf dengan hibah, karena kalau hibah itu otomatis kepemilikan barang tersebut berpindah kepada siapa? Kepada orang yang diberi hibah, gitu kan. Berbeda dengan wakaf itu orang yang diwakaf maka berpindah kepemilikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dijawab oleh Abu Zahro, wahia qaulul ain mabrukah li mutawalli syu'un fa inna dzalika la yamna subut haqiqatahu. Kata siapa? Kata Abu Zah. Oke. Mereka katanya mengatakan bahwa itu bukan wakaf karena itu barangnya tersebut menjadi pemilik yang memilikinya itu adalah mauquf alaih atau nazir. Jadi anak sulung tadi ya, tapi itu tidak bisa dengan alasan itu lantas kita bilang itu bukan wakaf. Kenapa? Li'annal fuqaha lam yattafiqu al-qiyatin ain al-mauqufah. Jadi sebetulnya Bapak Ibu tahan kepemilikan barang wakaf dan Allah Ta'ala itu tidak sama. Jadi ada sebagian ulama mengatakan tidak demikian, gitu kan? Kalau kita karena di Indonesia bermadzhab Syafi'i, maka kita ikut mazhab Syafi'i yang mengatakan bahwa barang yang diwakafkan maka kepemilikan Oke, tadi sempat terputus ya, Mas Kaib? Ya, Bu. Terputus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah tadi sempat terputus ya? Ya, terputus sampai dalam mazhab Syafi'i. Oke, saya lebih ya. Oke, ya jadi dalam mazhab Syafi'i itu betul, memang wakaf itu berpindah kepada kepemilikannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata ini tidak merupakan kesepakatan Oke, saya lanjutkan ya. Nah, jadi menurut Abu Zahro, perpindahan pemilikan harta kepada Allah Subhanahu wa taala bukan
bukan merupakan ittifaq fuqaha, karena sebagai fuqaha yang mengatakan seperti itu. Mari kita baca ya. Pak Abu Yusuf wa Muhammad wa ghairihima min fuqaha al-mazhab Hanafi. Jadi Abu Yusuf wa Muhammad ini adalah sahabatnya Imam Abu Hanifah ya. Jadi Abu Yusuf Muhammad ghairihima min fuqaha al-mazhab al-Hanafi. Abu Yusuf dan Muhammad dan yang lainnya dari fuqaha mazhab Hanafi qarra'u antakunal aina alahmi nilata. Nah, betul. Ini Abu Yusuf Muhammad dan yang lainnya dari sebagian fuqaha Abu Hanifah tapi mengatakan bahwa barang yang diwakafkan Allah semua dengan mazhab Syafi'i yang kita anut di sini di Indonesia. Tapi menurut tahlil wakif. Nah, jadi Malik itu wakaf itu tidak lantas memindahkan kepemilikan harta yang diwakafkan dari wakif. Jadi harta saja, ya, hanya manfaatnya saja yang dia sudah tidak memilikinya. Tapi manfaatnya diwakafkan atau diberikan kepada mauquf alaih. Menurut Imam mengatakan bahwa wakaf mu'aqqad, wakaf temporal, wakaf sementara itu sangat bolehkan dalam fikih Islam. Nah, pendapat Maliki ini, pendapat Maliki ini diahtal dari Karwa Ibnul Hammam min fuqaha Hanafiyah fi Fathil Qadir. Jadi Bapak Ibu ya, itu sudah biasa. Jadi perbedaan itu tidak hanya tapi di dalam mazhab satu pun itu bisa berbeda pendapat. Misalnya di sini kan, tadi Abu Yusuf dan Muhammad itu mereka sependapat dengan Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa milkiyah, kepemilikan harta wakaf itu berpindah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sini Ibnul Hammam ini juga min fuqaha Hanafiyah juga merupakan apa? Kenapa ya Mas Skype ya? Mati-mati terus ya? Mungkin jaringan ibu kali ya. Jaringan ibu mungkin ini. Sudah masuk kembali. Maafkan ya Ibu ya dari ya. Ya, jadi oke. Menurut Hanabila qol an-milkiyah takunul mauquf alaihi al-muayyan. Nah, ini Hanabila beda lagi pendapatnya. Hanabila justru katanya kepemilikan itu berpindah pada mauquf alaih. Jadi kalau kita misalnya mewakafkan kebun apa ya kalau di Indonesia yang kayak kebun kormannya Umar gitu yang subur dan mendatangkan kebun mangga ya. Itu kan mangga kepada ke janda-janda tua misalnya di Karawang. Kebetulan saya dari Karawang Bapak Ibu ya, di Karawang. Maka kebun mangga ini yang diwakafkan ini berpindah kepemilikannya kepada janda tua di Karawang. Nah, itu seperti itu. Ternyata rasanya ini masih menjadi perdebatan fuqaha. Milkiyah wakaf ini pindah kemana gitu ya. Makanya kata aqrab ilal mazhab al-Hambali. Jadi dengan demikian katanya apa yang tadi ada di perundangan Mesir kuno berarti dia mengambil mazhab Imam Hambali. Karena mazhab Imam Hambali ini ainnya itu menjadi pindah kepada mauquf alaihi, ya kan? Kepada si anak yang menerima hibah tersebut, anak sulung tersebut. Dalika annahu ja'lul milkiyah lil mutawalli su'unil waqf wa innahu ma'ahajal ikhtilaf baina fuqaha'il muslimin la nastati an nuqarrir ana jalika no minal uqud al qadimah mughayyir li tasarrufil waqf bi muqtadon nizam allazi qarrarahu fuqaha ala anna lana kalaman fil waqfi al juriyah nubayyinahu fi mawdihi insyaallah taala. Artinya dengan adanya perbedaan pendapat kemana berpindahnya kepemilikan wakaf ini, maka kita bisa mengatakan bahwa hibah yang dilakukan di dalam konun Mesir kuno tadi pun bisa dikatakan
bukan wakaf. Jadi dengan demikian Abu Zahro ini, aduh ya Allah, kenapa ya? Dek, kok ini mati-mati terus ini Mama ya? Iya, mati. Videonya saya matiin aja, Bu ya. Biar Ini lebih bisa lagi. ringan jaringannya. Nah, terus putar. Oke. Ya. Tapi ininya ini udah Masih ada agak ininya. putus-putus. Oke, tadi sudah saya. Ada. Oke. Jadi tadi sudah mau selesai bahwasanya apa yang tadi tertulis di dalam undangan Mesir kuno itu adalah untuk menegaskan bahwa Halo, Bu Yuli. Halo, Bu Yuli. Sepertinya narasumber masih terkendala sinyal. Kita tunggu sebentar. Halo, Bu Yuli, sudah bergabung? Halo, Bu Yuli. Sepertinya narasumber kita masih belum bisa bergabung kembali. Bapak Ibu sekalian, mungkin sebelum Bu Yuli bergabung, saya ada beberapa catatan mengenai apa yang telah disampaikan Bu Yuli hari ini. Pertama, bahwa secara konsep itu wakaf sudah ada sebelum Islam. Yang kedua, pada umumnya wakaf sebelum Islam itu terbatas pada peribadatan. Saya kira itu catatan terpentingnya. Nah, ini Bu Yuli belum bergabung lagi nih. mohon maaf Bapak Ibu ya. Oke. Mohon maaf. Ya, jadi tadi sudah selesai betul ya, karena sudah jam 4.50 juga ya, biar bisa ada sempat kita berdialog. Jadi intinya Muhammad Abu Zahro dalam sejarah wakaf ini ingin meyakinkan atau memastikan bahwa wakaf ini bukan akad atau bukan model transaksi yang baru gitu ya, tapi juga sudah berjalan di masa-masa sebelum Islam, walaupun namanya bukan wakaf gitu. Seperti itu Mas Kaib. Mungkin jika ada pertanyaan dari Bapak Ibu, kami persilahkan ya. Masih ada waktu Mas Kaib ya. Baik, silakan Bapak Ibu yang mengajukan pertanyaan. Tadi ada pertanyaan dari Pak Rahmat, apakah wakaf sebelum Islam itu khusus untuk ibadah saja atau bisnis juga? Tadi sudah dijawab oleh Ibu Yuli bahwa ada juga
seperti tadi itu ya, yang soal hibah tadi itu. Mungkin pertanyaan yang lain saya persilahkan. Boleh langsung bersuara atau di chat juga nggak apa-apa, silakan. Bismillah, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Bagus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Bu Yuli, saya ingin bertanya mengenai tadi ya, saya tertarik dengan wakaf pra-Islam. Nah, kalau kita masuk ke dalam topik agama Samawi, apakah di agama Samawi, saya tidak tahu ini apakah terlalu cepat bertanya atau tidak, atau mungkin di kitabnya Abu Zahroh ada penjelasan juga tentang wakaf menurut agama Samawi. Tapi yang saya ingin tanyakan, apakah di agama Samawi juga terdapat konsep wakaf baik yang tegas gitu ya, ataupun yang secara tersirat ataupun yang tidak tersirat. Karena tadi kan juga dijelaskan bahwa di dalam pra-Islam ini juga ada yang tersirat, ada yang tidak tersirat, sehingga menimbulkan perdebatan tadi, Bu. Terima kasih, Bu. Itu saja, Bu. Ya, baik Pak Bahrul. Mas Geb, saya langsung jawab ya? Silakan, nggak apa-apa Bu, biar efektif. Ya, oke. Pak Bahrul tadi ya yang bertanya ya? Ya. Betul, Bu, betul. Tadi sudah, ini yang kita baca ini kan memang menurut Imam Muhammad Abu Zahroh ya. Jadi ini adalah yang kita baca adalah pemikiran beliau, pendapat beliau. Jadi menurut beliau, maka wakaf ini memang sudah dikenal di agama Samawi yang lain. Misalnya tadi kan ada beliau menyebut misalnya adanya vihara, adanya pura, adanya biara, gereja, itu menunjukkan bahwa wakaf itu sudah berlangsung di masa-masa sebelum Islam, otomatis termasuk di agama Samawi yang lain gitu kan. Tapi jika kita membaca buku yang lain gitu, itu justru ada yang tidak sependapat dengan Abu Zahroh. Jadi ada yang berpendapat bahwasanya justru sekarang kemajuan, kan sekarang kalau kita lihat di Barat gitu ya, misalnya universitas-universitas besar di Barat itu kan rata-rata itu disupport oleh dana wakaf gitu kan, mereka punya foundation dan seterusnya gitu. Jadi justru pendapat yang lain tuh mengatakan bahwa mereka itu mengambil ilmu wakaf dari kita kemudian mengembangkannya bahkan lebih maju daripada Islam itu sendiri. Jadi memang ya seperti itu memang fikih ya Pak Bahrul ya, selalu ada ikhtilaf, artinya ada beda pendapat sesuai dengan sudut pandang si pemilik pendapat. Jadi kalau menurut Imam Abu Zahroh ya sudah ada sebelum Islam, pra-Islam itu artinya termasuk di dalamnya adalah agama-agama Samawi. Tapi menurut penulis yang lain tentang wakaf, justru agama-agama yang lain seperti misalnya di Barat itu kan otomatis mereka kebanyakan Kristen ya. Jadi jika memang di dalam sejarahnya sudah ada budaya berwakaf, maka mestinya tidak benar dong kalau kita katakan bahwa mereka mengambil ilmu perwakafan dari peradaban Islam gitu. Demikian Pak Bahrul. Mas Kaib, mungkin ada yang lain? Baik, ada pertanyaan lewat chat. Pertama dari Ibu Sulistiawati, apakah pada masa sahabat ada wakaf untuk alokasi kesehatan? Ya. Langsung Mas Kaib ya. Oke. Ya, Ibu. Jadi kalau kita melihat ya, wakaf di sepanjang peradaban Islam itu semua lini yang ada di dalam masyarakat itu selalu didukung oleh wakaf. Jadi jangankan hanya kesehatan yang berupa misalnya rumah sakit gitu ya. Bahkan ada orang yang berwakaf misalnya untuk makanan burung gitu ya, atau untuk artinya hal-hal yang kita sebagai orang sekarang gitu itu merupakan hal yang sepele, tapi ternyata peradaban Islam itu maju karena memang wakaf sangat berperan di dalamnya. Jadi apalagi dalam kesehatan, kita bisa melihat rumah sakit yang didirikan dengan wakaf. Jadi sudah dari dahulu bahwasanya wakaf itu diperuntukkan untuk hal-hal yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Jadi memang selama ini di kita di Indonesia ya, pengembangan wakaf atau praktek wakaf itu sangat tertinggal dan salah kaprah gitu. Karena selama ini kita pahamnya wakaf itu ya untuk masjid gitu kan, ya untuk hanya itu saja. Baru belakangan ini kita dikenalkan dengan wakaf kesehatan oleh Dompet Lu Apa misalnya ya. Padahal jika kita mau membaca sejarah perwakafan dalam Islam, maka kita bisa melihat betapa kayanya ya, betapa mereka itu memiliki
kreativitas dan inovasi dalam berwakaf. Jadi berwakaf itu tidak hanya ikut-ikutan tren gitu. Kalau misalnya di Indonesia, oh ini tetangga berwakaf masjid, ikut gitu kan. Kalau di dalam sejarah perwakafan Islam itu tidak seperti itu. Jadi dia melihat dulu di daerah dia ini apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Misalnya dulu masyarakat yang tinggal di sekitar Al-Azhar ya, di sekitar Universitas Al-Azhar, maka mereka berwakaf apa? Berwakaf misalnya asrama untuk untuk tempat tinggal mahasiswa-mahasiswa asing, termasuk mahasiswa Indonesia misalnya kan. Kemudian juga ya tidak berarti nggak ada wakaf yang konsumtif, wakaf mubasir gitu ya di dalam sejarah Islam. Tapi andai pun ada wakaf mubashir, wakaf terhadap masjid misalnya, itu selalu digandengkan dengan wakaf tersebut wakaf produktif agar si masjid ini memiliki dana operasional. Jadi kalau Bapak Ibu misalnya jalan-jalan ke Timur Tengah menemukan masjid, itu pastikan wakaf. Nah, Ibu tanyakan, ada wakaf lain nggak selain masjid itu dari si wakif? Nah, itu dipastikan ada. Misalnya ada yang mewakafkan bersama wakaf masjid itu perkebunankah atau toko kelontongkah, yang mana hasil dari produksinya itu untuk operasional masjid tersebut. Jadi jarang kita menemukan di masjid-masjid di Timur Tengah misalnya ada pengelola masjid yang berdiri di pinggir jalan misalnya kan mencari dana untuk renovasi masjid. Nah, karena memang sudah dipikirkan secara baik. Jadi ya, jawabannya bahwa pada zaman sahabat dan zaman setelah sahabat, wakaf kesehatan juga sudah dimulai, dan sampai sekarang misalnya di Mesir, Bapak Ibu bisa melihat ada rumah sakit kanker ya, itu didirikan dengan biaya wakaf, dengan dana wakaf. Baik, Ya. Bu Yuli, mungkin satu lagi masih bisa, Bu Yuli? Ya, mangga. Ada pertanyaan dari Ibu Neneng Hasanah dari IPB. Jadi kalau kita berwakaf untuk marbot masjid, berarti wakaf yang dimaksud adalah sebagai sodako saja. Karena kalau wakaf secara etimologi itu kan harus tetap pokoknya. Bagaimana? Iya, jadi bukan uangnya Bu yang langsung dikasih kepada si marbot masjid. Jadi uang itu misalnya kalau Ibu mau berwakaf kepada marbot masjid, berarti uang tersebut harus Ibu simpan misalnya di bank agar nanti keuntungan atau bagi hasil dari deposito misalnya kan, itu yang hasilnya itu yang diberikan kepada marbot masjid. Jadi bukan uangnya yang langsung diberikan kepada marbot masjid. Jadi kan memang wakaf itu barang yang kita wakafkan tidak boleh langsung diberikan, tidak boleh langsung dinikmati oleh maukuf alaih. Jadi kalau misalnya sekarang Bapak dan Ibu berniat untuk berwakaf kepada marbot masjid, misalnya mengumpulkan sebesar uang, terkumpul misalnya 100 juta. Nah, 100 juta ini bukan diberikan kepada marbot masjid sekampung Bapak Ibu, tidak, tapi 100 juta ini misalnya Bapak Ibu investasikan di mana? Apakah mau diinvestasikan di deposito misalnya? Nah, maka bagi hasil deposito inilah yang Bapak Ibu berikan kepada marbot masjid gitu. Seperti itu. Semoga bisa dipahami nih ya. Jadi ya Mas Kaib, semoga Bu Neneng bisa memahami yang saya maksud. Jadi bukan langsung wakafnya itu kepada diberikan uangnya, misalnya kalau berupa uang diberikan kepada marbot masjid. Jadi kalau misalnya berupa barang, misalnya Bapak Ibu punya toko gitu kan, mau diwakafkan kepada marbot masjid, maka bukan tokonya yang kemudian dimiliki oleh marbot masjid, tapi hasil pengelolaan toko tersebut. Jadi keuntungan dari toko tersebut itulah yang diberikan kepada marbot masjid, gitu ya. Jadi tetap kalau misalnya niatnya wakaf ya memang harta wakafnya itu tidak boleh digunakan, tidak boleh dihabiskan. Ada lagi Mas Kaib? Mas Kaib. Oh ya, boleh. Ya. Kita sudah 17.00. Apakah masih mau bertambah lagi? Kita ketemu lagi hari Jumat ya. Baik.
Bapak Ibu sekalian, demikian pengajian kita sore ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Bu Yuli bisa menjadikan tambahan ilmu bagi kita semua dan ada manfaatnya untuk kemajuan wakaf di Indonesia. Insya Allah kita akan lanjutkan pengajian buku Muhammad Abu Zahro ini pada hari Jumat. Untuk pengajian hari Kamis besok kami masih tentatif. Nanti kami sampaikan lewat WA sebagaimana biasa. Mungkin kita akhiri pengajian seperti ini, kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada kekurangan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Tabik sudah selesai ngisinya ini kayaknya. Pak Tabik udah nggak ada kayaknya di situ. Dia cuma pasang foto doang. Pak Tabik ini yang ngisi. Hadir. Terima kasih Bu Yuli, mohon maaf nih. Baru ada acara, tapi sip. Iya, ya, iya gaya lah sip. Siap, makasih Pak Tabik sudah mampir. Amin, insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mas Hayun. Halo Mas Hayun. Bapak Ibu sekalian, insya Allah materi rekaman kajian kita kami tayangkan kembali melalui YouTube Badan Wakaf Indonesia, yaitu channel BWI Channel Wakaf. Silakan nanti dicari. Mungkin ada Bapak Ibu yang mau ditanyakan terkait kajian ini sebelum kita akhiri meetingnya. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, saya tutup meetingnya, Ibu ya, Bapak Ibu sekalian.